Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Sajabi, 1 jam berbincang ilmu, suatu ruang dialog interaktif untuk hasil penelitian atau gagasan keilmuan yang diselenggarakan oleh Dewan Profesor Universitas Padjadjaran. Bapak dan Ibu, Saudara yang saya hormati, kondisi populasi ikan tuna di Indonesia menghadapi tekanan berat akibat penangkapan berlebih dan tingkat pemanfaatan yang tinggi di beberapa wilayah pengelolaan perikanan. Meskipun perairan Nusantara tetap menjadi salah satu habitat pemijahan dan lumbung tuna utama dunia. Oleh karena itu, pengelolaan perikanan tuna berkelanjutan di Indonesia harus dilakukan dalam upaya menjaga stok ikan tuna agar tidak habis melalui pengaturan tangkapan yang bijak, pelindungan habitat laut, dan pencegahan penangkapan liar. Hari ini telah hadir di hadapan kita seorang ahli ikan tuna, yaitu Profesor Alexander M. A. Khan, SPI, MSc, PhD. Beliau berasal dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dengan tema yang disampaikannya sangat menarik, yaitu pengelolaan perikanan tuna berkelanjutan di Indonesia. Sebelum acara dimulai, izinkan kami tayangkan terlebih dahulu daftar riwayat hidup singkat pembicara. Profesor Alexander M. A. Khan, SPI, MSc, PhD. Beliau lahir di Jakarta tanggal 25 Juli tahun 1977 dengan bidang keilmuan perikanan tangkap, pendidikan terakhir S3 Newcastle University, United Kingdom. Riwayat penugasan beliau dari tahun 2021 sampai 2023 Ketua Program Studi Perikanan PSDKU Kampus Pangandaran, 2023 sampai sekarang Direktur PSDKU Kampus Pangandaran. Dengan riwayat penelitian, 2 judul penelitian 2 tahun terakhir, dengan publikasi beliau mendapatkan Indeks Scopus 6, Indeks WUS 4, Indeks Google Scholar 15, mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual 1, telah menulis buku 3 judul dengan penghargaan tertinggi Satya Lancana Karya Satya 10 tahun 2023 dari Presiden Republik Indonesia. Kita memasuki acara utama, yaitu presentasi dari narasumber kita, Profesor Alexander M. A. Khan, SPI, MSI, PhD. Dan oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilakan. Bangga, Kang Prof. Ya, Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan Prof Iman dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru Besar dari Dewan Profesor Unpad dan juga Senat Akademik Unpad serta Bapak Ibu dosen yang hadir pada sore hari ini dan juga teman-teman mahasiswa hadirin sekalian yang berbahagia. Mohon izin untuk share screen Prof Iman. Silakan, Prof. Eh, Mohon izin pada sore hari ini saya mencoba memaparkan sebuah gagasan tentang pengelolaan perikanan tuna berkelanjutan di Indonesia. Dan ini merupakan salah satu acara 1 jam berbincang ilmu Sajabi bersama Dewan Profesor Universitas Padjadjaran dan juga Senat Akademik Universitas Padjadjaran. Hari ini saya akan coba membawakan mengenai eh, pendahuluan tantangan apa saja yang hadir di dalam pengelolaan perikanan tuna, solusi dan juga apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun oleh para kalangan akademisi yang memang eh, banyak berkecimpung di bidang perikanan tuna. Kemudian juga call of actions dan kesimpulan. Kalau kita berbicara tentang tuna, tentu kita tahu bahwa tuna itu adalah aset strategis bagi bangsa Indonesia. Kenapa demikian? Karena kita ketahui Indonesia berada dan diapit di antara dua samudra besar, Samudra Pasifik, Samudra Hindia, sehingga kelimpahan tuna itu menjadi suatu berkah bagi kita eh, di Indonesia. Karena kita menjadi pertemuan dua samudra dan juga dua benua. Dan kita sangat patut bersyukur pemerintah telah sangat
waspada dan sudah mengeluarkan rencana pengelolaan nasional mengenai tuna, tongkol, dan cakalang. Dan Indonesia terdiri dari 17.000 pulau dan tuna itu merupakan salah satu komoditas utama perdagangan dunia dan juga pastinya akan menjadi suatu global food security aset bagi bukan hanya Indonesia, tapi juga bagi beberapa negara lain yang memang bergantung hasil ekspornya dari eh, negara kita. Dan juga letak strategis dari Indonesia menjadikan bahwa Lautan Pasifik dan Samudra Indonesia atau Indian Ocean itu merupakan dua area yang menjadi penghasil tuna untuk dunia. Dan Indonesia itu kurang lebih menjadi pemain global di dalam ekspor tuna. Kurang lebih 16% total, total tuna produksinya itu berasal dari Indonesia dan menghasilkan kurang lebih 1, eh, billion atau miliar US dollar. Sebenarnya apa saja sih yang menjadi argumen kenapa kita harus menjaga sumber daya perikanan tuna kita? Kita tahu bahwa kondisi perikanan tuna itu merupakan perikanan yang berasal dari penangkapan liar atau wild caught. Jadi memang dia bukan berasal dari perikanan budidaya yang bisa dikontrol baik produksinya, baik sumber-sumber variabel dalam memproduksi sumber budidaya. Sedangkan untuk tuna itu sangat berbeda karena mereka masih bergantung dari tangkapan liar. Dan bukan hanya tangkapan liar dan secara ekonomi itu menghasilkan kurang lebih pendapatan untuk Indonesia sampai dengan 100 triliun per tahun dari tuna ini saja. Dan tantangan yang berikutnya adalah keakuratan data dan eh, ketepatan data. Nah, akurasi, konsistensi, dan juga traceability itu eh, membuat sesuatu eh, karena lemahnya adanya gap di dalam akurasi data, adanya eh, ketidakakuratan dan tidak konsistenan data yang kita miliki untuk perikanan tuna, maka akan mempengaruhi bagaimana kita mengelola tuna itu. Dan bukan hanya dari penangkapan, tetapi juga bagaimana kita menghasilkan suatu hasil tangkapan yang berkualitas baik itu juga sangat bergantung dengan bagaimana metode penangkapan, operasi penangkapan itu dilaksanakan. Dan juga ternyata demand terhadap hasil tangkapan tuna itu juga meningkat dari tahun ke tahun karena karena akibat dari pertambahan jumlah jumlah penduduk. Secara prinsip di dalam pengelolaan tuna itu kita harus menyeimbangkan antara ecologically dia sustainability, economically dia memberikan keuntungan dan sosial itu secara sosial dia memberikan keadilan. Jadi di sini kita melihat bahwa ada 3 pilar di dalam sustainability, keberlanjutan, maka ada pilar lingkungan, ada pilar sosial, dan ada pilar ekonomi. Ketiga-tiganya ini yang menentukan apakah sumber daya ini akan terus sustain atau mengalami penurunan. Dan Indonesia ini harus bertransformasi nih untuk pengelolaan tunanya, karena kita berharap bahwa pengelolaan tuna itu eh, berdasarkan data yang bisa kita validasi kebenaran dan keakuratannya. Dan juga secara operasi penangkapan atau kegiatan pengelolaannya itu bisa sustain dan bisa melibatkan banyak pihak, bukan hanya perikanan skala industri, tapi juga perikanan skala kecil atau kita biasa sebut small scale fisher. Bapak, Ibu guru besar dan para hadirin serta adik-adik mahasiswa, ada solusi yang telah dicoba dibuat dan dikritisi bersama oleh pemerintah dan juga beberapa asosiasi dan juga peneliti, mohon maaf, yaitu pemerintah telah mengeluarkan rencana pengelolaan perikanan tuna, cakalang dan tongkol. Dan ini menjadi dasar di dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya tuna di Indonesia. Dan juga adanya eh, harvest strategi. Jadi kita meregulasi tentang bagaimana tekanan penangkapan dan level penangkapan itu harus scientifically sesuai dengan limit yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka kita mengenal dengan yang namanya sistem kuota.
Kemudian kalau dari lembaga-lembaga internasional mereka mengharapkan bahwa hasil tangkapan itu bisa di traceability, bisa ditelusuri, penelusuran, ditelusuri hasil ikan ini ditangkap di mana, kapan ditangkap, dengan alat tangkap apa menangkapnya. Kemudian bagaimana proses penangkapannya itu merupakan eh, syarat-syarat yang diminta oleh market internasional. Nah, di dalam eh, sumbangsi dari para peneliti yaitu mengimproving dan melakukan kegiatan yang menghasilkan inovasi sehingga perikanan tuna itu bisa kita tahu bahwa data itu bisa valid, data itu bisa kita monitoring dan melalui teknologi yang ada. Kemudian apa saja tantangan dalam pengelolaan perikanan tuna di Indonesia? Yang pertama adalah tekanan perikanan tuna dari praktik-praktik IUU fishing, illegal, unregulated, dan unreported fishing. Jadi dia akan memberikan dampak secara ekonomi, di mana diestimasikan kurang lebih 101 triliun per tahun. Itu kita mengalami kerugian karena akibat dari kegiatan penangkapan yang IUU ini atau penangkapan yang ilegal. Ya, salah kasarnya pencurian ikan lah. Dari kegiatan pencurian ikan, laporan yang tidak sesuai dengan hasil tangkapan, kemudian alat tangkap yang tidak boleh dipergunakan tapi masih digunakan itu kita mengalami kerugian kurang lebih 101 triliun per tahun. Sebagai salah satu contoh poinnya ada kasus Benjina tahun 2015 ada ternyata perikanan tuna atau perikanan yang kita eh, di Indonesia itu termasuk dalam kategori transnational organized crime karena melibatkan bagaimana human trafficking dan pekerja paksa on fishing vessel itu terjadi di Maluku tahun 2015. Kemudian apa saja dampaknya bagi perikanan skala kecil? Maka kegiatan IU fishing atau illegal fishing atau perikanan tangkap yang ilegal itu akan mengurangi penangkapan dari nelayan-nelayan kecil, akan meningkatkan biaya penangkapan dan akan mempengaruhi sumber pendapatan bagi nelayan-nelayan kecil. Kemudian ada lagi tantangan adanya penegakan hukum dan geographical capacity gap. Seperti kita ketahui bersama bahwa luasan Indonesia yang begitu luas, lebih dari 5 juta kilometer persegi, kemudian terdiri dari 17.000 pulau, terpisah-pisah antar pulau, itu memberikan tantangan sendiri bagaimana kita menegakkan hukum di tengah laut. Maka terdapat banyak blind spot di dalam penegakan hukum. Sehingga data, collections, dan pencegahan IUU fishing itu menjadi sangat kompleks dan lemah dalam pembiayaannya. Jadi kalau kita lihat the change of impact dari IUU fishing, yang pertama kegiatan IUU fishingnya, illegal fishing, no license, tidak mempunyai izin penangkapan, menangkap di area yang terlarang atau fishing in a closed area atau menggunakan alat tangkap yang dilarang. Kemudian tidak melaporkan hasil tangkapannya. Jadi kalau di ilmu yang sekarang lagi biasa kita dengar di berita under invoicing dan lain sebagainya, ternyata di dunia perikanan juga ada. Mereka tidak melaporkan hasil tangkapannya sesuai dengan yang sebenarnya mereka tangkap. Kemudian unregulated fishing yaitu fishing by vessel without rules in area beyond national jurisdiction misalnya. Mereka menangkap ikan begitu tidak sesuai regulasi yang ada. Impactnya terhadap sosial adalah kurangnya pendapatan bagi nelayan-nelayan. Karena IU fishing ini biasa dilakukan oleh kapal-kapal luar maupun kapal-kapal industri. Akan mengancam sumber pendapatan bagi nelayan dan akan memperlemah trust atau kepercayaan terhadap pengelolaan. Dan bisa menjadi potensi konflik seperti tadi yang disampaikan, misalnya terjadi di Benjina atau di beberapa daerah, dulu di awal reformasi kita pernah mendengar satu nelayan di satu kawasan itu konflik dengan nelayan lain di kawasan lain karena terjadi konflik alat penangkapan ikan, terjadi konflik daerah penangkapan ikan. Dan juga IU fishing itu memberikan pengaruh terhadap sumber dayanya sendiri, yaitu ada ecological damage atau kerusakan sumber daya yang terjadi berkurangnya hasil tangkapan, kerusakan habitat, polusi di laut akibat alat tangkap yang tidak
dipergunakan dan dibiarkan lepas di perairan menjadi marine pollution dan juga kerusakan biodiversity. Ini menjadi efek impact dari IUU fishing. Kemudian yang kedua adalah tantangan dalam data reliability, ketersediaan dan keakurasi data. Inaccurate dan data yang tidak akurat dan tidak tepat itu dapat mempengaruhi bagaimana kita menentukan stok penangkapan ikan. Bagaimana kita memastikan bahwa hasil tangkapan atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan itu sesuai dengan kondisi yang mendekati kondisi ideal di lapangan atau di eh, ecological eh, limitnya. Dan juga data itu akan mempengaruhi yang tidak tepat, akan mempengaruhi policy decisions, akan mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan. Hasil riset kami, salah satunya kita melakukan interview terhadap 921 eh, responden, itu data diambil di eh, pelabuhan perikanan, dan 75% public sector workers atau orang yang kami interview, baik peneliti maupun dari beberapa NGO, mengatakan bahwa data itu masih perlu diperbaiki lebih lanjut. Bagaimana data itu bisa mempengaruhi policy atau bisa mempengaruhi bagaimana decision itu diambil. Kemudian challenge berikutnya causes dan impact-nya. Causesnya jadinya operational dan financial gap. Karena data tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit, memerlukan biaya yang besar di dalam kita mengumpulkan, di dalam kita mengambil data, maka itu akan menyebabkan kebutuhan dana yang tidak sedikit di dalam pengumpulan data hasil tangkapan. Bagaimana kita membuat atau kita eh, menempatkan enumerator di satu armada penangkapan ikan untuk menghitung jumlah hasil tangkapan. Dan bagaimana enumerator itu juga dilatih, bagaimana mereka bisa menjadi eh, data gather atau pengumpul data. Dan kita butuh juga yang namanya validasi yang tepat. Karena tadi karena operational dan financial gap, ada gap di dalam pembiayaan untuk data collection. Kemudian ada lemahnya kesadaran di tingkat lokal oleh masyarakat misalnya atau oleh para pelaku usaha perikanan di dalam melaporkan hasil tangkapannya, di dalam memastikan bahwa data yang dia sampaikan, baik itu melalui data logbook, baik itu melalui data hasil tangkapan yang harus dilaporkan di pelabuhan-pelabuhan perikanan, itu terkadang eh, tidak dilaporkan dengan tepat oleh si pelapor atau oleh masyarakat atau oleh nelayan. Kenapa? Karena tidak mempunyai awareness atau kesadaran bagaimana data ini akan mempengaruhi kebijakan. Dan juga seperti disampaikan kompleksitas dari eh, kondisi geografis Indonesia terdiri dari 17.000 pulau, maka tantangannya adalah di dalam pengumpulan data yang lebih tepat. Sehingga stock assessment atau pendugaan stok itu mempengaruhi eh, dari data yang didapatkan akan menghasilkan stock assessment yang seharusnya bisa lebih tepat disajikan. Sehingga juga dari data-data yang lemah itu akan mempengaruhi pengelolaan dan juga mempengaruhi market, di mana data akan weak data undermine the management. Jadi data yang lemah akan mempengaruhi pengelolaan, data yang lemah akan mempengaruhi tadi ketelusurannya atau traceability-nya, dan data yang lemah juga akan mempengaruhi sertifikasinya. Kenapa hal tersebut menjadi penting? Karena sertifikasi sudah menjadi market driven atau memang diminta oleh international market. Setiap hasil tangkapan itu bisa di trace atau bisa ditelusuri sumber hasil tangkapannya. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita maupun oleh para peneliti? Eh, Sejak tahun 2018, Kementerian Kelautan Perikanan Indonesia itu telah meningkatkan eh, pengumpulan, kemampuan pemerintah mengumpulkan data-data statistik terkait dengan perikanan melalui reestimasi dan komparasi with field data. Jadi mereka mengambil data dengan lebih eh, detail lagi ke lapangan untuk memastikan bahwa setiap data itu dikumpulkan dengan tepat sesuai dengan
data yang sebenarnya diperoleh oleh nelayan. Dan juga ada beberapa inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu menggunakan e-logbook atau bukan logbook hasil tangkapan yang secara elektronik dengan menggunakan AI teknologi dan lain sebagainya. Dan diharapkan ini dapat mengurangi bias di dalam mengidentifikasikan eh, data yang dimasukkan oleh pelapor. Kemudian ada juga real time vessel tracking, jadi ada juga eh, upaya pemerintah untuk men-track kapal-kapal penangkapan secara real time, dan juga eh, pemerintah telah menempatkan beberapa observer on board, yaitu observer yang ditempatkan di kapal-kapal perikanan untuk meningkatkan keakurasian data dan meminimalkan data yang tidak tepat. Dan juga pemerintah telah meluncurkan inisiatif yang disebut dengan Stelina atau Sistem Ketelusuran dan Logistik Ikan Nasional. Nah, ini digunakan juga untuk mendukung bahwa eh, data yang disampaikan itu untuk meminimalisir IUU fishing. Dan juga ada beberapa eh, kegiatan atau riset yang dilakukan, yaitu mengidentifikasikan eh, tuna data reliability atau memastikan bahwa data yang didapatkan itu eh, sudah akurat, dan juga menyampaikan beberapa gaps dari data-data perikanan yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Dan tujuannya kita tidak hanya berbicara menyajikan data, tapi kita juga mengharapkan data yang kita sajikan itu eh, dapat dipercaya dan memang tepat dan presisi. Nah, ini kalau kita lihat contohnya Stelina, ini merupakan inisiatif dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, ini dalam rangka untuk tadi mengurangi IUU fishing, sehingga ketelusuran data, ketelusuran hasil tangkapan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang berikutnya yang terkait dengan perikanan tuna itu adalah dua mata pisau dari rumpon. Rumpon itu adalah semacam alat bantu penangkapan yang biasa nelayan mungkin sebut dengan apartemen ikan, ada nelayan sebut juga dengan tempat berkumpulnya ikan. Dan ini merupakan salah satu alat bantu untuk memudahkan nelayan dalam operasi penangkapan. Karena sifat dari ikan tersebut, ketika ada benda terapung atau benda yang di laut itu berada di kolom perairan, mereka akan mengumpul, sehingga eh, vis- eh, food web atau jejaring makanan akan terjadi di sana, sehingga ikan-ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar, maka ikan-ikan besar akan berkumpul mencari makan di sekitar rumpon. Dan ini memang gunanya untuk mengefektifkan kegiatan operasi penangkapan, sehingga nelayan tidak lagi berburu tapi tinggal mendatangi rumpon-rumponnya, sehingga mereka bisa mengurangi biaya untuk bahan bakar ketika mereka harus ke laut. Dan juga ini meningkatkan dari efisiensi penangkapan karena tidak perlu lagi mereka mencari-cari sumber eh, stok ikan di satu perairan, tapi dengan adanya rumpon ini mereka berharap ikan akan berkumpul di situ, operasi penangkapan bisa dilakukan di sekitar rumpon. Tapi ada resikonya ketika rumpon ini tidak bisa kita kontrol dengan baik, tidak bisa kita manage dengan baik. Kenapa? Karena ada beberapa studi mengatakan bahwa 90% hasil tangkapan di sekitar tuna itu adalah ikan-ikan juvenil atau ikan-ikan yang masih belum dewasa, sehingga akan mempengaruhi stok regenerasi ikan di laut. Kemudian juga ada beberapa risiko terhadap polusi. Dengan rumpon yang di eh, install itu merupakan dari bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan, maka akan berkontribusi nih terhadap eh, marine debris atau marine polusi atau polusi di laut. Dan juga yang beberapa terjadi di beberapa lokasi di negara kita, ada beberapa rumpon itu ditempatkan di lokasi-lokasi oleh nelayan asing itu di tempat-tempat yang biasa nelayan tradisional menangkap atau sebaliknya. Dan ini menjadi potensi potensi konflik antar eh,
masyarakat, baik lokal maupun dengan foreign vessels. Dan memang ini menjadi sesuatu hal yang beberapa waktu lalu menjadi bahan perhatian dari beberapa peneliti di Indonesia terkait bagaimana penempatan rumpon oleh nelayan asing di lokasi yang bersinggungan dengan daerah penangkapan nelayan-nelayan tradisional. Dan ini merupakan enforcement challenge. Jadi tantangannya adalah menegakkan hukum bagaimana eh, rumpon yang diinstal di lokasi yang tidak semestinya itu sangat sulit dimonitor dan diatur. Karena kadang mereka menempatkannya karena sistemnya mereka namanya drifting atau hanyut, mereka melepas begitu saja di perairan, tapi mereka mempunyai beacon atau alat deteksi supaya mereka bisa kembali ke rumpuan yang mereka lepas di lautan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kenapa sih kita memang harus meminta bahwa perikanan tuna ini perlu ditelusuri karena memang market demand-nya demikian. Kalau kita ketahui the market eh, demand Uni Eropa, Timur Tengah dan pasar Amerika dan Jepang itu mereka mengharapkan hasil tangkapan yang sampai ke mereka itu bisa ditelusuri. Kapan ditangkapnya, di mana ditangkapnya, alat apa yang digunakan, dan bagaimana cara menangkapnya. Nah, itu disebut dengan traceability tadi. Dan ini merupakan juga syarat di dalam Regional Fisheries Management Organizations. Kita kebetulan menjadi anggota IOTC Indian Ocean Tuna Commissions dan juga menjadi anggota Western and Central Pacific Fisheries Commissions. Dua lembaga ini di bawah PBB itu mensyaratkan bahwa setiap ikan yang diekspor ke pasar EU, Eropa, Amerika maupun Jepang maupun Timur Tengah itu harus berasal dari sumber yang legal, berkelanjutan dan bisa ditelusuri. Jadi memang permintaan pasar dunia demikian. Tuna yang mereka terima dari penjualan atau dari hasil tangkapan di Indonesia itu bisa ditelusuri sumbernya dari mana. Dan memang data reporting ini menjadi bagian compliance atau persyaratan menjadi anggota RFMO tadi. Dan RFMO obligation include accurate fisheries reporting. Jadi kita melaporkan kepada Western Central Pacific Fisheries Commissions dan IUTC bagaimana kita mengontrol penangkapan dan bagaimana rumpon tadi dikelola oleh Indonesia. Dan memang pasar internasional membutuhkan yang namanya sertifikasi hasil tangkapan ikan, misalnya disebut dengan Marine Stewardship Council (MSC), itu adalah gold standard for sustainability. Jadi memang hasil tangkapan kita kalau mendapatkan MSC, sertifikasi MSC itu maka dianggapnya bisa masuk ke pasar pasar dunia. Ya, salah satu di Maluku ya, itu sudah mendapatkan sertifikasi MSC perikanan tuna di Maluku dan AP2HI Asosiasi Perikanan eh, Pole and Line dan Handline Indonesia juga sudah mendapatkan sertifikasi pada tahun 2021. Dan juga eh, dokumentasi atau hasil tangkapan yang dapat dilaporkan atau dapat dipertanggungjawabkan secara eh, pelaporan itu akan diharapkan meningkatkan sustainability dan juga bisa meyakinkan pasar-pasar Uni Eropa dan US serta Jepang tadi bahwa ikan yang kita jual itu berasal dari sumber yang legal, yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan alhamdulillahnya Indonesia pada tahun 2024 itu mendapatkan skor kurang lebih 82,6% itu kita compliance atau sesuai dengan aturan yang ada. Dan saat ini dengan beberapa eh, para peneliti dan juga policy maker di Indonesia itu kita sedang bagaimana mendesain, mendiskusikan mengenai penempatan rumpon, terutama rumpon-rumpon yang hanyut, drift fish aggregating device, manajemen pengelolaannya yang sedang dibahas. Eh, Solusi yang bisa ditawarkan di dalam pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan, yaitu yang pertama dengan adanya rencana pengelolaan perikanan
tuna cakalang dan tongkol ini melalui Kepmen atau Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 121 tahun 2021 ini menjadi fondasi dasar di dalam pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan bagi tuna. Yang selanjutnya adalah kita menerapkan yang namanya strategi eh, panen atau harvest strategy. Harvest strategy itu merupakan science based, comprehensive eh, framework di dalam pengelolaan sumber daya stok tuna agar sesuai dengan level penangkapan yang dipersyaratkan secara biologi agar mereka bisa sustain dan secara ekologi mereka tidak menghasilkan kerusakan bagi ekologi sumber daya yang ada dan juga secara sosial ekonomi mereka berkeadilan. Dan yang berikutnya dengan peningkatan keakurasian data. Jadi kita bisa memperkuat eh, keakuratan data-data perikanan melalui sistem elektronik pelaporan elektronik dan menggunakan satellite based monitoring dan adanya transparansi di dalam pengelolaannya. Kalau kita bicara pengelolaan, kita tidak hanya bicara pemerintah sebagai policy maker, tapi juga semua setiap individu yang terlibat di dalam aktivitas penangkapan perikanan tuna, baik nelayan kecil, mereka harus bisa transparan melaporkan hasil tangkapannya. Baik industri penangkapan, mereka juga harus bisa lebih clear dalam melaporkan hasil tangkapannya. Baik industri pengolahan tuna, itu mereka juga harus lebih transparan di dalam melaporkan hasil produksinya. Jadi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga semua stakeholder, setiap individu yang terlibat di dalam aktivitas pengelolaan perikanan tuna. Itu harus secara transparan. Itu menyampaikan data yang mereka miliki agar bisa kita atur dan kita kelola dengan baik perikanan tuna ini. Di dalam priority solution yang kita coba tawarkan di dalam pengelolaan dan teknologinya yaitu bagaimana data itu bisa menjadi dasar di dalam pengelolaan perikanan tuna. Bagaimana data monitoring, data penegakan hukum, data instalasi dari rumpon tadi, dan data traceability itu bisa kita jadikan satu supaya di dalam pengelolaan itu berbasis data. Yang pertama adalah dengan meningkatkan monitoring, kontrol, dan pengawasan atau MSC. Harness teknologinya gitu yang ada yang saat ini adalah vessel monitoring system, data satelit, dan drone surveillance. Kemudian meningkatkan penegakan hukum untuk melawan atau untuk mengurangi penangkapan ikan secara ilegal. Yang berikutnya adalah melibatkan masyarakat yang tadi saya sampaikan sebelumnya, melibatkan masyarakat kecil, nelayan-nelayan yang menangkap ikan tuna dan pelaku-pelaku usaha dari sektor swasta itu secara aktif dan langsung itu menjadi bagian di dalam data collection system dan termasuk validasinya untuk meningkatkan improvement dari transparansi dan akurasi data tadi. Jika tadi saya sampaikan di awal, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa serta para hadirin, jadi setiap individu itu mempunyai kewajiban untuk melaporkan menjadi bagian dari agen pelapor hasil tangkapan mereka. Dan yang berikutnya dengan mengimplementasikan pengelolaan rumpon, yaitu dengan regulasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 mengenai bahan-bahan yang tidak merusak atau tidak mengakibatkan pencemaran laut, limiting density atau membatasi rumpon yang diinstal di laut dan juga memiliki izin di dalam instalasi eh, rumponnya. Kemudian mempromosikan atau menyampaikan atau menjadikan suatu kewajiban bagaimana sustainable fishing practice itu menjadi bagian dari operasi penangkapan ikan di Indonesia. Dan yang berikutnya mengenai kerjasama cross border atau lintas batas negara Indonesia dengan negara-negara lain, misalnya Indonesia dengan eh, Malaysia di Selat Malaka, Indonesia dengan Singapura di Selat Batam, maupun Indonesia dengan Filipina di
Laut Sulawesi, Bitung. Jadi harus ada kerjasama sehingga kita dapat memonitoring dan secara bekerja sama untuk memastikan rumpon yang diinstal itu berada pada lokasi yang tepat dan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh izin. Karena beberapa kali instalasi atau penempatan rumpon antara dua negara baik Indonesia dengan yang baru-baru saja itu dengan Philippines itu dilihat tidak sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia menegakkan aturan dengan eh, mencabut dari beberapa rumpon yang telah diinstal oleh nelayan-nelayan dari Filipina. Dan yang berikutnya adalah memastikan traceability dengan mengimplementasikan atau menggunakan Stellina yang telah dibuatkan oleh Kementerian dan Kelautan dan Perikanan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang masuk ke pasar atau menjadi target ekspor itu berasal dari sumber yang legal dan berkelanjutan. Dan ada beberapa priority solutions untuk keadilan secara sosial maupun inovasi yang ada, yaitu menggunakan social safety nets atau jejaring eh, sosial. Kita mensupport nelayan-nelayan kecil itu melalui akses kepada finance, pembiayaan, perlindungan terhadap harga. Karena kalau nelayan-nelayan kecil itu terkadang ketika musim ikan, harga ikan menjadi jatuh dan mereka tidak bisa menjadi bagian penentu harga ikan. Maka harus ada jejaring sosial yang memastikan bahwa eh, harga ikan itu dapat terprotek bagi nelayan kecil. Dan juga dengan adanya fishing insurance, asuransi penangkapan bagi nelayan, dan juga ada mental health support bagi nelayan. Dan sustainability must also dan juga keberlanjutan itu maksudnya meyakinkan bahwa nelayan itu resilience, mereka tahan terhadap kondisi yang terkadang di luar kemampuan mereka untuk mengontrolnya. Seperti tadi, bagaimana mereka tahan terhadap eh, harga yang tiba-tiba jatuh, atau ketika mereka melaut tidak adanya ketersediaan bahan bakar untuk melaut. Nah, sehingga ini eh, diharapkan dengan adanya jejaring sosial ini eh, nelayan akan lebih tahan lagi terhadap beberapa faktor yang di luar kendali mereka. Dan salah satu hasil riset eh, yang telah kita menjadi bagian inovasi kita yaitu dengan adanya aplikasi Safe Tuna System and Applications for Excellence Sehat untuk Nelayan Indonesia. Jadi aplikasi ini di dalamnya ada bagaimana eh, guidance tentang mental health bagi nelayan, juga sedikit mengenai financial counseling, bagaimana mereka harus bisa mengatur pengeluaran mereka dari hasil pendapatan mereka, sehingga mereka tidak lagi bergantung terhadap support dari luar dalam mempertahankan eh, finansial mereka. Dan juga di dalam aplikasi ini kita akan memasukkan beberapa informasi mengenai perlindungan sumber daya laut dan juga beberapa informasi mengenai bagaimana perikanan yang lebih eh, bertanggung jawab. Dan alhamdulillah juga Safe Tuna telah mendapatkan endorse dari UNESCO Ocean Decade. Aplikasi ini telah mendapatkan endorse dari PBB yaitu melalui proyek UNESCO Ocean Decade. Dan harapannya kita berharap bahwa ini membangun sosial inklusif bagi nelayan dan juga economically resilience bagi mereka. Mereka tahan terhadap kondisi keuangan atau keadaan ekonomi yang selama ini menjadi bagian yang mereka struggle di dalam beraktivitas. Dan juga ada beberapa kolaborasi kita dengan beberapa lembaga-lembaga internasional. Dan salah satunya kemarin kita juga melakukan riset eh, bersama Uni Eropa tentang bagaimana penempatan rumpon di Indonesia. Alhamdulillahnya riset ini dilakukan secara desk study dengan beberapa literatur yang kita kumpulkan. Kita coba sajikan kira-kira bagaimana pengelolaan eh,
rumpon di Indonesia saat ini. Dan ini juga menjadi kolaborasi kita dari Unpad dengan Uni Eropa. Dan kita berharap bahwa perguruan tinggi itu menjadi living laboratory. Jadi universitas itu tidak hanya sebagai menara gading, tetapi mereka juga berfungsi sebagai living laboratories. Jadi mereka mengintegrasikan penelitian, pengajaran dan juga pengabdian masyarakat untuk memberikan sumbangsih menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh negara maupun yang dihadapi oleh nelayan. Eh, Beberapa proyek kita lakukan pilot project itu bagaimana mengenai sustainable tuna management dengan penggunaan aplikasi Safe Tuna tadi. Dan juga kita memberikan training, pelatihan dan juga peningkatan kapasitas bagi eh, nelayan maupun bagi local government atau pemerintah daerah. Dan juga dari sisi peneliti itu kita memberikan evidence base untuk policy support. Jadi hasil riset kita itu bisa memberikan masukan bagi pemerintah di dalam membuat kebijakan. Jadi secara aktif itu kita berkontribusi membantu pemerintah di dalam mendrafting policy brief atau kita mendrafting peraturan yang terkait dengan perikanan kelautan agar setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu berbasis sains. Dan juga ada beberapa kali kegiatan eh, tes atau simulasi dengan nelayan untuk bagaimana aplikasi ini bisa digunakan secara langsung. Ada di beberapa lokasi yang sudah kita lakukan baru-baru ini saja dengan aplikasi Safe Tuna itu di nelayan Bojong Salawe, eh, Pangandaran. Kemudian fungsi dari universitas itu sebagai science policy bridge. Jadi sebagai jembatan antara ilmu pengetahuan dan kebijakan. Dan kita mentranslate atau menyampaikan bahwa hasil riset kita itu bisa digunakan sebagai bagian dari penerapan kebijakan. Selain itu, fungsi dari universitas itu atau dari perguruan tinggi itu kita berharap adanya eh, knowledge sharing atau berbagi eh, pengalaman, berbagi data, dan berbagi ilmu dengan masyarakat nelayan sehingga setiap data yang dibuat itu memang berbasis kepada hasil sains yang melibatkan masyarakat sebagai penggunanya. Dan international collaborations yang pernah kita lakukan bersama-sama yaitu share knowledge, data dan coordinated management atau pengelolaan itu dengan Uni Eropa yang tadi disampaikan sebelumnya dan juga dengan PBB, UNESCO eh, dan juga dengan UN Dualos. Pada saat pertemuan-pertemuan dengan eh, meeting dengan UN Dualos atau United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, kita berpartisipasi memberikan masukan bagaimana di dalam pengelolaan perikanan skala kecil di Indonesia mempengaruhi setiap kebijakan yang dibuat. Dan memang international collaborations ini berharap berasal dari lokal research dan diharapkan bisa menjadi solusi bagi global konteks. Kesimpulannya, sustainable fisheries, eh, perikanan tuna yang berkelanjutan itu bukan hanya kerja satu institusi, tapi merupakan kerja banyak institusi di Indonesia yang terlibat di kegiatan perikanan tuna, baik peneliti, pemerintah, industri, maupun masyarakat kecil di kawasan pesisir. Dan kita berharap bahwa sustainable atau tuna Indonesia yang berkelanjutan itu memiliki daya saing yang baik dan berkeadilan. Berkeadilan berarti kata setiap nelayan itu mempunyai kesempatan yang sama untuk menangkap ikan di perairan Indonesia. Dan kita berharap bahwa eh, setiap kebijakan itu berbasis kepada sains, berbasis kepada hasil riset, hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti. Dan inovasi itu merupakan bagian dari jembatan antara ekonomi dan konservasi, serta kolaborasi itu merupakan paradigma yang perlu kita dengungkan dengan dalam pengelolaan perikanan.
Mungkin demikian Prof. Iman yang bisa saya sampaikan terkait dengan perikanan tuna berkelanjutan di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, guru besar yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sedikit buah pikiran terkait dengan perikanan tuna di Indonesia. Dan terima kasih para hadirin yang telah hadir dan adik-adik mahasiswa yang juga telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Kang Prof ya atas pemaparan yang sangat baik sekali ya. Itu adalah potret kita terkait dengan bagaimana tuna ini sudah mulai berkurang ya Kang Prof ya. Sehingga butuh solusi-solusi yang terbaik bagaimana caranya menyelamatkan tuna kita, bahkan mungkin harus berkembang lebih baik lagi. Karena itu adalah komoditas andalan kita ya, termasuk kalau kita lihat tadi ada 100 triliun lebih ya, kita kehilangan pendapatan gara-gara memang ada beberapa hal perilaku-perilaku yang menyimpang, ilegal, saya lihat laporan data yang tidak benar dan sebagainya. Dan tentunya kalau kita sebenarnya kalau itu dibagikan buat masyarakat kita kan lebih sejahtera ya uang yang 100 triliun itu. Jadi sangat menarik. Kata kuncinya sebenarnya tadi di akhir bahwa butuh semacam kolaborasi semua pihak ya, baik penegak hukum mungkin ya, kemudian para nelayan kita semua ya harus care meskipun saya misalkan kita orang darat, misalkan mereka di laut, tetap juga kita harus berpikir juga ya bagaimana menyelamatkan ini karena untuk generasi eh, kita ke depannya seperti itu. Betul, Prof. Kita buka termin pertama, kita masuki ke acara tanya jawab ya. Nah ini ada pertanyaan ya. Ini dari Ibu Budi Prati ya. Nah, selamat dan sukses, Prof. Alex. Kolaborasi seperti apa yang sudah ada bersama BRIN, katanya begitu. Kita Ya, buka 3 pertanyaan. Sebentar ya, Pak. Saya persilahkan. Ada mahasiswa, ada yang mau disampaikan. Kemudian ada juga mungkin dari peserta yang lain, baik guru besar maupun undangan dari luar. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan untuk mengangkat tangan. Ya, tampaknya ini sudah sangat jelas kelihatannya Kang Rob uh, Alhamdulillah. yang nanya ya. Ini yang tadi, yang pertanyaan pertama. Silakan bisa dijawab Kang Rob. Siap. Mohon izin Prof. Iman, mohon izin Pak Prof. Atwar. Saya menjawab pertanyaan pertama dulu dari Ibu Budi Prati. Kolaborasi apa yang telah dilakukan bersama BRIN? Secara praktikal belum ada secara langsung Bu Budi Prati kolaborasi terkait dengan tuna saat ini dengan BRIN. Kami belum ada kolaborasi secara langsung, namun secara personal itu kita telah beberapa kali berdiskusi dengan teman-teman di BRIN di dalam aplikasi Save Tuna ini. Eh, Namun secara kelembagaan memang belum dilaksanakan secara formal Bu Budi Prati. Namun secara personal kita sering berdiskusi dengan teman-teman dari BRIN untuk bagaimana aplikasi Save Tuna atau bagaimana perikanan tuna ini bisa berkelanjutan di Indonesia. Demikian Bu Budi Prati. Oke, ini sudah ada yang bertanya. Ini Ketua DP kita, Prof. Atwa. Mangga, Prof. Silakan, Prof. Terima kasih Kang Prof Iman, Kang Prof Alex. Terima kasih juga ini tema yang luar biasa, saya kira dengan latar belakang yang sangat apa ya strategis tadi tentang bagaimana tuna di Indonesia itu sebagai komoditas yang mungkin bisa mensejahterakan nelayan secara spesifik atau mungkin juga bisa apa namanya bisa menambah devisa yang luar biasa saya kira dengan potensi luas lautan yang panjang dari barat ke timur, dari utara sampai selatan gitu. Nah, namun demikian mungkin pertanyaan saya sangat sangat umum begitu ya. Umum dalam arti saya itu kalau kalau pergi ke semua wilayah di Indonesia, terutama yang berbatasan dengan laut lepas atau pantai, pasti tuna selalu menjadi konsumsi paling favorit gitu di samping
ikan tangkap yang lain, kakap, kerapu. Kemarin saya baru dari Papua itu makan palumara kalau tidak salah ya. Palumara, nggak tahu kok Kang Alek mungkin tahu juga ya. Kakap putih gitu ya, dan itu luar biasa begitu. Nah, sejauh mana sebenarnya rencana strategis pengembangan tuna tangkap atau tuna yang tadi sudah diceritakan oleh Kang Alek untuk pengembangan devisa di Indonesia? Yang kelihatannya eh, di kacamata awam seperti saya itu satu kesan itu masih tradisional, kesannya masih mengandalkan pertumbuhan apa namanya perkembangan tuna di lautan lepas gitu dan secara teknologis walaupun mungkin kalau di laboratorium perguruan tinggi seperti di labnya Kang Alek begitu itu sangat advance sekali tapi praktiknya di masyarakat kelihatannya progresnya saya nggak tahu apakah itu sudah sampai mana. Sehingga tuna ini di samping juga bisa menjadi komoditas unggulan perairan di Indonesia atau mungkin komoditas ekspor Indonesia, tapi juga sustainability-nya bisa tetap terjaga. Apakah itu dari ekspansi nelayan asing ataupun tangkapan yang tidak memperhatikan regulasi dan lain-lain. Itu gimana, Kang Prop? Supaya saya mendapatkan bahasa yang lebih sederhana gitu dari ahlinya gitu yang luar biasa ini. Atur nuhun itu aja Kang Prop. Siap. Mohon izin Prof. Iman. Oke, Ya, saya langsung cuma aja jawab. Kang Prof Ya, ya. terima kasih Prof. Atwar. Ya, ini pertanyaannya sangat luar biasa ini. Karena sebenarnya kita patut bersyukur saat ini Prof. Atwar dengan adanya administrasi yang baru setelah dilantik Oktober 2024 yang lalu. Jadi pemerintahan yang baru ini sebenarnya sudah melihat ini menjadi bagian dari potensi aset nasional yang perlu dijaga. Dengan adanya PT Agrinas Jaladri, ini sebenarnya pemerintah saat ini sedang membuat suatu program agar sumber daya tuna ini tidak eh, dicolong. Jadi yang pertama itu dulu, tidak dicolong oleh para penangkap atau nelayan-nelayan asing. Sehingga saat ini melalui Jaladri Agrinas tadi, pemerintah itu berupaya agar bisa memodernisasi armada penangkapan ikan. Nah, seperti apa bentuknya ini juga masih dalam tahapan diskusi yang panjang dan dalam karena kebetulan juga mereka melihat dengan adanya program ini tidak mematikan nelayan-nelayan kecil. Mhm, Nah, mhm, bagaimana nelayan-nelayan kecil bisa sejahtera dengan adanya Agrinas Jaladri ini? Mungkin salah satunya mereka mencoba memodernisasi alat tangkap, memodernisasi armada penangkapan, tapi melibatkan nelayan kecil, tapi melibatkan para pengusaha menjadi bagian mitra. Itu yang kalau saya lihat saat ini, bagaimana sumber daya tetap terjaga, tapi kita tidak ketinggalan dalam menangkap ikannya. Nah, salah satu itu oke. modernisasi alat tangkap. Kedua adalah bagaimana pengolahan hasil tangkapan itu tidak raw material aja yang keluar dari Indonesia. Itu juga saya lihat di Jaladri, Agrinas Jaladri ini oleh pemerintahan yang sekarang ini juga menjadi bagian yang menjadi bahan perhatian pemerintah. Jadi kita tidak sebagai pengekspor raw material ikan tunanya, tapi Hmm, processingnya dilakukan di Indonesia. Nah, itu salah satu bagaimana kita tidak menjadi penonton di dalam industri perikanan tuna, tapi kita menjadi pemain. Karena kalau kita ketahui, Prof. Atwar, eh, eksportir tuna kaleng terbesar di dunia adalah Thailand melalui hmm. Thai Union nama perusahaannya Thai Union. Lah, lautnya banyakkan kita. Luasan lautnya, ya kan? Ya, Luasan lautnya ya dari itu kita. maksudnya, gitu Kang Betul, Prof. betul, Kita heran juga ya dengan Thailand yang luar biasa gitu industri perikanannya. Iya, ya. betul. Gimana tuh Kang Prof? Ya itu tadi. Eh, jadi kalau eh, Thai Union itu salah satu perusahaan pengalengan ikan terbesar di Thailand namanya Thai Union itu menjadi eksportir tuna terbesar di dunia. Menjadi pemasok tuna di Uni Eropa, Amerika dan Timur Tengah. Nah, ternyata kuncinya di Thai Union atau di pemerintahan Thailand itu adalah modernisasi alat tangkap, modernisasi armada tangkap, modernisasi pengolahan penangkapan. Nah, ini dilemanya saat ini yang menjadi tugas kita bersama adalah bagaimana meyakinkan nelayan kecil ketika mereka tergabung di dalam industri penangkapan ikan itu mereka tidak kehilangan mata pencarian.
Kan kalau kita paksakan mereka untuk naik kapal yang besar, yang biasanya mereka naik, naik kapal yang kecil, tentu kan akan ada perubahan bagaimana mereka mengelola diri mereka sendiri. Nah, ini yang kita harus bisa yakinkan mereka kalau seperti zaman dulu itu bagaimana mereka itu tadinya nelayan apa petani buruh menjadi petani pemilik melalui program Hmm. transmigrasi misalnya. Itu kan Hmm. merubah paradigma si nelayan juga sebenarnya, merubah paradigma petani sebenarnya. Nah, di perikanan juga demikian. Bagaimana armada-armada kecil ini daripada ada 1.000 armada kecil hasil tangkapan yang sedikit, tapi lebih baik dibikinkan kapal besar 500 GT, tapi mereka bagian dari itu. Mereka ikut armada penangkapan itu. Nah, itu sebenarnya yang saya lihat saat ini dicoba oleh eh, pemerintah melalui program eh, yang saya lihat sedang didiskusikan bareng dengan Agrinas Jaladri, kalau saya tidak salah. Mungkin salah satunya demikian, Prof. Atwar, Terima memodernisasi kasih alat Kang tangkap. Prof. Atur nuhun, atur nuhun. Ya, Ya, Mangga Kang Iman. ya, terima kasih Kang Prof. Atwar ya. Satu lagi pertanyaan nih, ini di room chat ya. Ini kebetulan dari mahasiswa Saudara Fatah Muhammad. Izin bertanya, Prof. Saya Fatah Muhammad dari Perikanan 25 kelas D. Prof, saya sebelumnya melihat bahwa sekarang sudah mulai banyak dikembangkan lab grown fish atau cultivated seafood di Amerika, termasuk tuna. Dari beberapa data juga disebutkan bahwa masih banyak konsumen yang memilih ikan hasil tangkapan langsung dan masih ada kekhawatiran terhadap ikan yang dibuat di laboratorium. Menurut Prof, apakah cultivated tuna ini nantinya bisa membantu mengurangi penangkapan tuna di alam atau justru bisa menimbulkan masalah baru untuk konservasi tuna dan nelayan? Itu mungkin pertanyaan terakhir, Prof, karena masalah waktu ya. Mangga, Prof, dijawab langsung. ya, terima kasih Fatah Muhammad D216. Oke, eh, sebenarnya ini masih skala laboratorium yang dilakukan di Amerika dan di beberapa negara. Belum sampai dengan skala komersial. Kenapa? Karena sifat dari tuna itu adalah high migratory species. Ikan berenang cepat. Dia nggak bisa diem dia. Hmm. Pokoknya renang aja deh. Kalau nggak renang malah dia dalam kondisinya kekurangan oksigen. Sehingga membudidayakan tuna di dalam lingkungan tertentu yang seperti di alamnya itu menjadi satu tantangan yang luar biasa. Tahun 2001, tahun 2002, saya pernah ke Gondol, itu di Bali Utara. Di Indonesia bekerja sama dengan Jepang untuk bisa membudidayakan tuna dengan kolam ukuran besar yang airnya berputar dengan kecepatan yang kurang lebih sama dengan kecepatan arus di laut ketika mereka berenang. Tapi masih skala laboratorium, belum bisa sampai dengan skala komersil. Kalau ini berhasil, ya tentu saja akan bisa membuat eh, apa ya istilahnya demand terhadap ikan tuna tidak lagi bergantung kepada hasil tangkapan liar. Tentu saja harapannya demikian. Namun untuk sampai dengan skala komersil masih belum sampai bisa dicapai sampai dengan saat ini. Dan itu juga untuk komoditas-komoditas lainnya seperti lobster misalnya. Lobster masih belum bisa dibudidayakan, masih mengandalkan hasil tangkapan liar untuk dibesarkan. Tapi belum bisa kita seperti udang faname misalnya atau udang-udang lainnya yang bisa dibudidayakan di hatchery dan menghasilkan telur dan bisa dibesarkan. Nah, ini masih dalam skala laboratorium, Fatah. Masih belum dalam skala komersil. Dan memang harapannya dengan adanya budidaya ini jika berhasil akan mengurangi tekanan terhadap penangkapan tuna liar di alam. Demikian kira-kira Prof. Iman. Ya, oke, terima kasih. Berhubung dengan waktu ya, kita sudah pas 16.00 karena kita durasinya cuma 1 jam. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Alexander yang begitu baik menyampaikan materi dan jawaban yang sangat lugas dan tepat begitu. Kemudian terima kasih kepada Ketua Dewan Profesor Pak Atwar yang sudah hadir, para guru besar yang hadir, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga teman-teman mahasiswa yang alhamdulillah ini jumlahnya luar biasa ini. Bagaimana nih Pak Alexander bisa mengerahkan mahasiswa sebanyak begitu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya kita Alhamdulillah. paling tinggi di kisaran 150 lah. Ini sudah mencapai 200 lebih. Terima kasih. Namun sebelumnya mungkin saya akan memberikan, mungkin dari Kang DP ada yang mau disampaikan. Ini ada
apa namanya sertifikat ya. Mangga mungkin Ketua DP, mangga mau Oh, disampaikan. siap. Terima kasih Kang Iman. Eh, Pertama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Prof. Alexander Khan. Kalau lihat namanya itu seperti apa namanya pembesar dari negeri Kublai Khan gitu ya. Entah gimana hubungan genetisnya saya juga nggak tahu. Tapi mungkin ada ada life storiesnya gitu ya, hubungan antara Kang Alek dengan Kublai Khan gitu. Tapi ini luar biasa saya kira, apa namanya isu yang selalu diangkat di Sajabi itu pasti menyangkut pada apa namanya program-program strategis ataupun isu-isu strategis seperti yang disajikan oleh Kang Prof Alex pada hari ini. Kita mendapatkan insight yang luar biasa, bahkan mungkin terbangun kesadaran ya. Indonesia yang sangat luas ini dengan laut lepasnya, dengan laut teritorialnya, ya, kenapa kalah dengan Thailand yang mungkin lautnya sedikit sekali, tapi kita dengar memang pelaut-pelaut Thailand itu sangat tangguh gitu, bahkan dengan modernisasi tangkapnya dan sekaligus juga modernisasi pengolahannya itu memang kita akui. Nah, mudah-mudahan kesadaran yang dibangun seperti oleh Kang Prof Alek itu bukan hanya sekedar informasi teoritis dan pengetahuan, tapi juga membangun kesadaran buat kita semua bahwa Indonesia itu punya ketahanan pangan di laut yang luar biasa. Mudah-mudahan berkahnya bisa diterima oleh kita semua, termasuk para mahasiswa, para guru Amin. besar yang sudah hadir pada kesempatan sore kali ini di Sajabi ke edisi spesial harusnya sih. Harusnya ini promosinya besar-besaran nih ke 220 ya. Dan alhamdulillah juga pesertanya sekarang masih bertahan di 220 juga gitu. Ini angka kebetulan atau gimana saya nggak tahu. 225, 220 itu kan dekat sekali. Hatur nuhun Kang Prof Alex, kami hanya bisa menyerahkan sertifikat digital. Waduh, untuk KKI udah lewat ya kita, udah ditutup kemarin. Tapi mudah-mudahan semester depan bisa diisikan dengan bahan-bahan yang tadi sudah disajikan. Ya, Hatur nuhun ilmuna, hatur nuhun informasinya. Terima kasih sudah membangun kesadaran kita semua. Saya alhamdulillah. kembalikan ke Kang Prof Iman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang dalam acara Sajabi dengan tema yang menarik